Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat rahmat dan hidayah serta qudrat iradahnya kita bisa berjumpa, bermuhasabah, bersilaturahmi di acara tausiah ini yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Tidak ketinggalan pula sholawat dan salam juga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan puasa Ramadan kembali di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh maghfirah, dan di bulan yang memiliki nilai 1000 banding 1 ataupun bulan-bulan yang baik dibanding 1000 bulan yang lainnya. Oleh karena itu, mudah-mudahan apa yang sedang kita lakukan pada kesempatan kali ini, tentunya berpuasa pada kesempatan kali ini, Allah memberikan kebaikan untuk kita semua dan memberikan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, agama Islam adalah agama yang mengajarkan tentang kebaikan. Terbukti dari aturan-aturannya pun dibuat dengan secara jelas dan terperinci. Dari hal yang kecil sampai hal yang kompleks tentu. Perintah-perintah Allah yang dituturkan dalam nasnya itu wajib bagi umatnya untuk melaksanakan. Untuk apa? Tentunya untuk kebahagiaan dunia maupun akhirat. Salah satu perintah Allah yang dituturkan dalam nasnya yaitu perintah puasa. Puasa bisa disebut dengan kata siam. Apa makna siam? Bisa disebut juga siam, maknanya al-imsak. Al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajri ilal ghurubi syams, yang artinya menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan puasa itu tersebut, dari pertama datangnya fajar sampai suruhnya ataupun sampai dengan waktu maghrib. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa maknanya? Apa tujuannya Allah memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk pertama yaitu meningkatkan kualitas iman dan Islam kita dalam keseharian. Salah satunya mungkin kita sudah mendengar dari ayat-ayatnya yang diutarakan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 183, yakni ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana arti dan makna ayat tersebut adalah suatu ajakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua melaksanakan saum di bulan Ramadan. Tidak hanya itu saja, puasa pun tidak hanya berlaku untuk kita, tapi umat-umat terdahulu pun Allah menyerukan untuk melaksanakan. Pencapaiannya untuk apa? Tidak lain untuk mendapatkan gelar takwa.
takwa yang mana hal tersebut adalah suatu pahala yang baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya itu saja, Syekh Mustafa Al-Maraghi mengatakan atau menafsirkan orang-orang yang berpuasa. Salah satunya yang pertama adalah orang yang berpuasa adalah untuk belajar dirinya akan taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya baik lahir maupun batin. Karena kenapa? Dari setiap perkara yang kita jalankan di dunia, hal itu berkaitan dengan norma-norma yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya terhindar dari perkara-perkara yang menyesatkan bagi umat. Yang kedua adalah kata beliau, tentunya orang yang berpuasa adalah orang yang selalu senantiasanya belajar mengendalikan hawa nafsu. Kita tahu hawa nafsu adalah fitrahnya yang ada di manusia. Kita tidak bisa meninggalkan hawa nafsu, kita tidak bisa meniadakan hawa nafsu, tapi kita bisa mengendalikan hawa nafsu supaya terhindar dari perkara murka. Salah satunya dengan melaksanakan puasa ini, kita bisa menghandle atau mengcover hawa nafsu tersebut bagi kita semua. Yang selanjutnya yaitu orang yang berpuasa mendidik dirinya supaya saling menghargai antar sesamanya, antara golongan sosial tinggi dan sosial rendah. Kalau misalkan kita tahu kita menahan puasa atau menahan diri dari rasa haus dan lapar, kalau hitung-hitungan jam dari 10 jam sampai 12 jam ataupun kurang. Tapi kalau misalkan kita berpikir yang luas, masih banyak orang-orang yang kesehariannya tidak bisa makan, bahkan berminggu-minggu, bulan-bulan, maupun bertahun-tahun. Oleh sebab itu, dengan adanya Ramadan ini, melaksanakan puasa ini adalah suatu perkara supaya kita bisa saling memahami, saling menyayangi, dan saling menyantuni antara tingkat sosial yang tinggi dan tingkat sosial yang rendah. Dan terakhir, puasa menjadikan badan kita sehat dan kuat tentunya untuk menjalankan hari-hari berikut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.